ini benar-benar diangkat dari kisah nyata seorang wanita bernama Mina. Ia adalah seorang gadis malang berusia 15 tahun yang terkurung di sebuah rumah baru ditemukan setelah 30 tahun lamanya. Pada tahun 2024, kisah tragis Mina akhirnya diangkat ke dalam sebuah film berjudul The Window 2024. Awal mula penderitaan Mina. Kisah tragis Mina bermula ketika saudara lelakinya, Abid, menghilangkan nyawa seorang pemuda paling berpengaruh di desa mereka. Kakak korban, Farhat, menuntut agar nyawa dibayar dengan nyawa sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa mereka. Namun, tetua desa menolak tuntutan tersebut karena tidak ingin ada korban jiwa lainnya. Sebagai gantinya, keluarga Abid diwajibkan membayar denda kepada keluarga Farhat. Sayangnya, keluarga Abid yang tergolong miskin tidak mampu membayar denda yang diminta. Akhirnya, tetua desa meminta mereka mencari solusi lain agar permasalahan ini dapat terselesaikan. Karena tidak memiliki pilihan lain, Abid memutuskan untuk menyerahkan adiknya, yaitu Mina, kepada keluarga Farhat sebagai jaminan atas kesalahannya. Mina akan tinggal di keluarga Farhat hingga Abid mampu melunasi denda tersebut. Pernikahan paksa dan penyiksaan. Ibu Mina tentu tidak setuju anak gadisnya dijadikan jaminan dan bersikeras menolak keputusan ini. Namun, Abid tetap teguh pada keputusannya, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Mina pun akhirnya menerima nasibnya dengan ikhlas. Sesuai keputusan ketua desa, Mina tidak hanya diserahkan kepada keluarga Farhat, tetapi juga dinikahkan dengan Farhat. Ijab kabul dilaksanakan saat itu juga. Saat Mina dibawa pergi, ibu Mina sangat sedih hingga mencoba mengakhiri hidupnya, tetapi berhasil diselamatkan oleh Abid. Sementara itu, Farhat membawa Mina ke sebuah rumah tua yang lebih mirip gudang kecil di tepi bukit, jauh dari pemukiman warga. Sejak saat itu, penderitaan Mina dimulai. Farhat memperlakukannya dengan sangat kejam. Ia dibiarkan kelaparan, tidak diberi cukup makanan dan air. Tubuhnya pun semakin melemah seiring waktu. Upaya pelarian dan hukuman yang kejam. Mina sempat mencoba melarikan diri ketika saudara perempuan Farhat, yaitu Diba, datang mengunjunginya. Diba sebenarnya merasa iba dengan kondisi Mina, tetapi ia tidak berani menentang kakaknya. Setelah percobaan kabur itu, Farhat semakin marah dan menyiksa Mina lebih parah lagi. Sementara itu, Babar, kakak Mina yang merasa bersalah atas nasib adiknya, mencoba mencari keberadaan Mina. Namun, ia tidak menemukannya dan diingatkan oleh rekannya bahwa keluarga Farhat adalah orang-orang berbahaya. Hari-hari Mina semakin berat. Hujan menjadi satu-satunya harapan bagi Mina untuk bertahan hidup. Ia menampung air hujan untuk diminum. Hingga suatu hari, Diba datang membawa makanan dan memberitahu Mina bahwa ia akan menikah dan meninggalkan desa. Ia hanya bisa berpesan agar Mina tetap kuat. Pada malam pernikahan Diba, Babar menyelinap masuk ke kamar Diba untuk menanyakan keberadaan Mina. Dengan ancaman, Diba akhirnya memberitahu tempat di mana Mina disekap.
pun pergi untuk menyelamatkan adiknya. Namun, Farhat mengetahui aksinya saat Babar tiba di tempat Mina. Ia terkejut melihat kondisi adiknya yang sangat memprihatinkan. Sayangnya, sebelum berhasil menyelamatkan Mina, Farhat muncul dan tanpa ampun menghabisi nyawa Babar di hadapan Mina dan Diba. Jasadnya pun dikubur di lokasi tersebut. Penderitaan yang tiada akhir. Setelah kematian Babar, Farhat semakin kejam terhadap Mina. Ia bahkan membiarkan pria lain meniduri Mina. Perlakuan ini terus berlanjut hingga Mina akhirnya hamil. Dalam penderitaannya, Mina hanya bisa berharap akan ada seorang yang menyelamatkannya. Ia sering berbicara dengan seekor semut yang menjadi satu-satunya teman di tempat itu. Seiring waktu, perut Mina semakin membesar. Saat ia akan melahirkan, Farhat membawanya ke suatu tempat. Ibu Farhat yang mengetahui kondisi Mina berusaha membantunya. Tetapi saat kembali ke rumah, ia terjatuh dan meninggal dunia. Lagi-lagi, Farhat menyalahkan Mina atas insiden tersebut dan kembali menyiksanya, meskipun Mina baru saja melahirkan. Akhir dari kisah tragis Mina. Beberapa tahun kemudian, sekelompok anak yang sedang bermain bola secara tidak sengaja menendang bola mereka ke arah gudang tempat Mina disekap. Seorang anak bernama Fuad memberanikan diri mengambil bola dan terkejut melihat seorang wanita tua berdiri di jendela gudang itu. Wanita itu adalah Mina, yang kini telah menua dan terlihat menyeramkan setelah hampir 30 tahun terkurung di sana. Farhat yang sudah menua segera melempar bola kembali ke anak-anak dan melarang mereka mendekati gudangnya. Namun, Fuad yang penasaran mengajak teman-temannya kembali pada malam harinya. Teman-temannya ketakutan dan kabur. Tetapi, Fuad tetap mencoba mendekati Mina dan memberinya permen. Farhat yang curiga menemukan bungkus permen di gudang dan menyiapkan anjing pemburu untuk menangkap siapapun yang mendekat lagi. Fuad yang cerdas kembali menemukan Mina dan memberinya makanan. Mina sangat berterima kasih, tetapi ia khawatir akan keselamatan Fuad. Benar saja, Farhat datang dan mengejar Fuad, tetapi bocah itu berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Fuad menceritakan kepada ayahnya, yang kebetulan seorang pengacara. Tentang keberadaan Mina. Sang ayah sangat terkejut karena selama ini warga desa percaya bahwa Mina telah meninggal saat melahirkan. Ia pun bertekad mengumpulkan bukti dan melaporkan Farhat ke pihak berwenang.
bertindak. Mereka mendatangi kediaman Farhat untuk menggeledah dan mencari Mina. Namun, mereka datang terlambat. Mina telah mengembuskan napas terakhirnya, membawa semua penderitaan dan rasa sakit yang ia alami selama ini. Farhat akhirnya ditangkap dan kisah tragis Mina pun